Jadi paling yang pertama kita pastikan Pemda belanja dengan bagus. Sebetulnya bukan di situ aja. Kalau mereka belanja dengan baik, dengan tepat waktu, tepat sasaran, berarti kan mereka memperbaiki manajemen mereka sendiri kan. Ya. Nah, dengan itu saya harapkan nanti di daerah juga iklim investasinya lebih bagus dibanding sekarang-sekarang. Sekarang kan sebagian besar kalau ada investasi ke daerah, mereka minta uang depan, minta ini, minta itu, sehingga orang takut. Dengan kondisi yang lebih bagus dan dengan kemampuan mereka nanti yang lebih bagus, dengan pengertian yang lebih baik, harusnya kita udah masuk ke masa desentralisasi. Kalau sekarang kan karena mereka belum cukup baik membelanjakan anggarannya, akibatnya setiap tahun banyak uang numpuk di sana nggak kepake, 100 triliun kalau nggak salah setiap tahun itu nggak kepake. Atau itu carry over yang jelas ada 100 triliun yang bisa dihabisin oleh mereka. Itu menunjukkan mereka nggak cukup pandai mendesain program dan lain-lain. Otomatis terrefleksi juga di cara mereka deal dengan para investor. Dari pusat nanti akan dari keuangan ya, ini yang di keuangan aja ya, yang mampu kita kerjakan adalah akan kita ngirim orang-orang kita ke daerah untuk melakukan mengedukasi mereka bagaimana mendesain dan menyerap anggaran dengan baik. Tentunya nanti otomatis ada yang lain-lain akan ikut semua ke sana. Ketika kemampuan finansial mereka meningkat, harusnya awareness tentang itu Yap. menciptakan iklim investasi yang baik juga akan terbuka lebar. Saya pikir dari keuangan hanya itu aja ya, sambil nanti kita perbaikin di bottlenecking, kita kejar low hanging fruit yang siap-siap investasi yang sudah siap, kita salurkan ke tempat-tempat yang memang siap menerima investasi itu. Carrot and stick-nya gimana tuh? Untuk daerah, Hmm. saya udah kebanyakan stick kemarin. Saya selalu bilang, kalau korupsi kan ditangani oleh pihak yang lain ya, tapi Ya. kalau saya sih hanya ngelihat berapa efektif mereka menyerap anggaran, programnya seperti apa. Yang jelas setiap tahun akan kita lihat, mampu nggak mereka menjalankan program yang mereka desain. Kalau enggak, kita akan potong anggarannya secara bertahap. Kan saya boleh gitu, saya potong aja. Hmm. Kan mereka nggak tahu formulanya, suka-suka saya. Ya. Tapi salah satu indikator adalah itu, berapa bagus mereka menjalankan dan berapa bersih pemerintahnya berjalan. Hmm. Jadi kalau ada korupsi-korupsi, pasti kita nggak akan tambah uangnya. Karena saya rugi, bocor uangnya. Dan kalau talentanya kurang di daerah, itu gimana tuh fasilitasinya? Kalau untuk daerah yang kurang ya, saya nggak mau sebut daerahnya ya. Siap. Di LPDP itu ada semacam affirmative action, di mana daerah tertentu dikasih jatah dan dibina oleh LPDP untuk disekolahkan ke luar negeri. Sudah berjalan beberapa tahun. Dulu kita juga yang mulai yang trigger dari Menko Polhukam karena kita ingin adanya pemerataan pendidikan. Hmm. Jadi daerah tertentu kita ini minta program khusus yang compete-nya nggak sama dengan daerah yang lain. Dikasih jatah berapa ratus gitu untuk disekolahkan ke luar negeri. Dan mereka sekarang banyak di luar negeri. Saya harap mereka pulang pelan-pelan pulang sini bertahap dan akan menimbulkan atau menyebarkan kepandaian yang mereka pelajari di luar negeri.